Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti banyaknya pertanyaan mengenai video pertama cara pembuatan masker menggunakan bahan sponbond. Banyak yang bertanya apa itu bahan sponbond atau kain sponbond. Sebenarnya kain sponbond banyak di sekitar kita ya, hampir setiap rumah itu saya bilang ada rata-rata ya, karena memang banyak ditemukan. Misalkan di kantung belanjaan. Berhubung sekarang penggunaan plastik dikurangi kan, banyak kantung belanjaan seperti ini bahannya sponbond. Ada juga kantung-kantung ulang tahun kayak gini, ini juga sponbond. Coba bedanya di ketebalan. Kita cari kantung sponbond yang tebalnya setipis mungkin dari yang ada di rumah, supaya lebih ringan dan lebih nyaman, tidak terlalu pengap kalau ada. Tapi kalau nggak ada, tidak apa-apa, yang ada aja digunakan daripada tidak sama sekali. Cara mengetesnya itu bahan sponbond atau bukan, tasnya sederhana. Tes pertama dengan cara dikasih air. Kalau bahan sponbond dikasih air tidak akan tembus. Kecuali kalau lama banget ya baru tembus. Makanya ini bagus karakternya untuk menahan droplet. Karena droplet berupa cairan. Karena tidak ada tembusan ke dalam, artinya droplet tidak bisa menembus masker. Ya. Artinya ini cukup aman digunakan sebagai masker dibandingkan dengan bahan yang dari kain. Karena kain itu bisa menyerap air atau menyerap cairan. Itu kekurangannya dari kain. Tapi kain pun boleh digunakan untuk pertahanan terakhir, andaikan tidak ada sama sekali bahan yang kita bisa gunakan untuk dijadikan masker. Mungkin itu tes yang pertama. Kita berlanjut ke tes yang kedua untuk menentukan apakah itu sponbond atau bukan bahannya ya. Oke, kita lanjut ke tes yang kedua. Kita gunakan pemanas atau setrikaan yang ada di rumah untuk mengetes bahan apakah itu sponbond atau bukan. Caranya panaskan setrikaan sampai panas maksimal, kemudian kita coba tempelkan ke bahan. Cari alas yang tidak bisa kena lelehan atau tempelan dari bahan juga supaya nggak lengket. Andai kata udah dites hasilnya kayak gini, ada yang bolong, ada yang lengket sampai nempel, dan di sini juga ada bekas lengket. Ini bisa dipastikan kalau bahannya sponbond. Sponbond atau bahan dasarnya adalah polipropilen. Itu biasa dipakai oleh masker-masker anti polutan yang resmi di apotek juga menggunakan bahan yang kurang lebih sama bahan dasarnya. Bahkan kemungkinan besar masker medis juga bahan dasarnya sama, pakai polipropilen. Cuma beda tingkat kerapatan atau kepadatannya dan ringan. Jadi dia light and high density supaya bisa menahan partikel yang jauh lebih kecil. Sedangkan untuk virus corona, karena dia cukup dari droplet, yang penting bahannya antiphobic atau waterproof, tidak tembus air. Nah, itu udah cukup walaupun tidak serapat masker medis. Setidaknya jauh lebih aman dibandingkan kain. Terus yang kedua, banyak yang bertanya, andai kata punya tas bekas gimana? Nggak jadi masalah, tas bekas bisa dimanfaatkan dengan cara cucinya direndam, jangan dikucek, direndam di deterjen atau sabun cuci buat pakaian. Itu lebih aman, kurang lebih 1 jam untuk merontokkan noda atau kotoran yang ada di permukaan. Kemudian cara membilasnya menggunakan air mengalir. Ingat, jangan dikucek, cukup dengan air mengalir. Setelah bersih, untuk membunuh kuman atau bakteri yang mungkin ada di bahan, itu bisa dengan cara direndam di cairan antiseptik yang aman ya. Kalau antiseptik kan aman, buat badan juga aman. Itu bisa membunuh kuman. Setelah beres, tinggal dijemur di bawah terik matahari sampai kering. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan.